Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Prawanda, NIM 2019 110051. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal 1. 4 buah kawat diletakkan pada titik-titik sudut bujur sangkar seperti gambar berikut. Tentukan medan magnet dan arahnya di titik perpotongan bujur sangkar. Yang ditanya adalah medan magnet dan arahnya. Yang dicari dulu, hitung dulu B1, B2, B3, dan B4. B1 delta 0 per 2 jari-jari sama dengan delta 0 2 per 2 dikali A akar 2 sama dengan 2 delta 0 per A akar 2. B2 sama dengan delta 0 per 2 jari-jari sama dengan delta 0 kali 2 per 2 dikali A akar 2 sama dengan 2 delta 0 sama per A akar 2. B3 sama dengan delta 0 1/3 per 2 jari-jari akar 3 sama dengan delta 0 kali 4 2 dikali A2 per 2 sama dengan 4 delta 0 per A akar 2. B4 sama dengan delta 0 kali 1/4 per 2 jari-jari 4 sama dengan delta 0 kali 4 2 dikali 2 A akar 2 sama dengan 2 sama dengan A delta 0 per A akar 2. B dan B4 sejenis resultan yang disimpulkan hasilnya R besar. R sama dengan B4 kurang B1 dikali 4 delta 0 per A akar 2 dikurang delta 2 delta 0 per A akar 2 dikurang 2 delta 0 per A akar 2 arahnya B4. B2 dan B3 juga sejenis resultannya. R sama dengan B3 dikurang B2 sama dengan delta 4 delta 0 per A akar 2 dikurang 2 delta 0 A akar 2 sama dengan 2 delta 0 per A akar 2 arahnya B3. Sehingga R sama dengan R1 pangkat 2 tambah R2 pangkat 2 tambah R1 kali R2 cos sama dengan 2 delta 0 per A akar 2 pangkat 2 tambah 2 delta 0 akar 2 akar pangkat 2 tambah 2 dikali delta 0 per akar 2 delta 0 per akar cos 90 derajat sama dengan 4 delta 0 pangkat 2 per 2A pangkat 2 tambah 4 delta 0 pangkat 2 per 2A pangkat 3 sama dengan 8 delta 02 per 2A pangkat 2 sehingga dapat A 4 delta 0 pangkat 2 per A pangkat 3 sehingga dapat hasilnya 2 delta 0 per A. Kita masuk contoh kedua. Sebuah kumparan berbentuk bujur sangkar berisi 5,0 cm memiliki 100 lilitan dan berada pada posisi tegak lurus. Medan magnet 0,510 seperti gambar di bawah ini. Kumparan ini ditarik dengan cepat dan seragam dari menurun relatif sehingga
mencapai 0 setelah 0,01. Hitung A perubahan yang melewati kumpara, B KL dan arus induksi, C energi yang hilang pada kumpara yang memiliki hambatan 100 ohm, dan gaya rata-rata yang diperlukan. Yang ditanya adalah P sama dengan 5,0 cm, N sama dengan 100 liter, B sama dengan 0,510 delta T sama dengan 0,01 detik. Jari-jari 100. Penyelesaiannya adalah luas pada kumpara A dengan pangkat 2 dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 M pangkat 2. Perlu kumpara sama dengan BA sama dengan 0,510 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 sama dengan 1,275 kali 10 min 3. Setelah 0 jadinya setelah 0,01 detik berubah menjadi 0. A laju perubahan datar cos B sama dengan 0 kali 1,275 kali 10 min 3 dikali min 275 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya maka terdapat hasilnya 0,100 sekon. B gagal induksi, GL induksi, N sama dengan min 100 kali min 1,275 kali 10 pangkat min 2, maka hasilnya 1,275 pound. Jadi arus induksi dengan menerapkan hukum Ohm dengan resultannya 100, maka hasilnya 1,275 per 100. Jadi hasilnya 1,275 dikali 10 min 2. Contoh soal ketiga. Loop kawat persegi panjang tergantung vertikal seperti pada gambar di bawah ini. Medan magnet B hampir seragam sepanjang bagian horizontal kawat AB. Panjang L 51 cm yang dekat pusat magnet besar yang menghasilkan medan magnet tersebut. Bagian atas loop kawat bebas dari medan. Loop tergantung dari penyimbang yang dapat mengukur gaya ke bawah sebesar 3,848 kali 10 pangkat min 2. Ketika kawat menjadi arus 0,51, berapa besar medan magnet B di pusat magnet? Yang ditanya L sama dengan 51 cm, M sama dengan 3,48 kali 10 min 2 sama dengan 0,51 ampere. Ditanya B. Penyelesaiannya F B1L sin B1L sin 90 derajat B sama dengan F per 1L, maka 3,48 kali 10 min 2 dikali 0,51 dikali 51 kali 10 pangkat min 2, maka dapat hasilnya 3,48 kali 10 min 2 per
2,1 kali 10 min 2, maka dapat hasilnya 0,133. Contoh soal keempat, rancang sebuah transformator yang dapat menurun tegangan dari 51 menjadi 1. Berapa jumlah lilitan primer harus dibuat pada transformator tersebut jika pada kumparan sekunder terhadap lilitan sebanyak 100 buah. X nilainya 51 sama dengan 2. Yang diketahui sama dengan 51 sama dengan 1 dengan 100 lilitan. Ditanya P. Penyelesaiannya P per NS P per PS NP per 100 sama dengan 51 per 1. P 51 kali 100 P 5, maka dapat hasilnya 5100. Contoh soal kelima, rangkaian RLC seri mengandung hambatan 100, induktor 0,5 dan kapasitor 5. Tegangan antara dua ujung kapasitor 1 cos 1000 tambah per 3 volt. Tentukan A. Fungsi arus yang mengalir. B. Tegangan antara dua ujung resistor. C. Tegangan antara dua ujung induktor. D. Tegangan total antara ujung kiri komponen paling kiri dan ujung kanan komponen paling kanan. Yang diketahui B 100, L 0,5, L 5 dikali 5 per 10 pangkat 6. Yang ditanya A, I, B, R, C, dan ERC. Penyelesaiannya yang dicari pertama W dengan 100 per S, tegangan antara dua ujung kapasitor. C sama dengan 0 cos 1000 T plus 2 volt, maka PS 0 volt, hasilnya induktor ya, sama dengan 1000 kali 0,5 dikali 50, penyelesaiannya kapasitor. C sama dengan dibagi W, C sama dengan 1 per 1000 kali 2, maka hasilnya 200. Dan selanjutnya kita mencari A. Fungsi arus yang mengalir. Sama dengan PCN per XL sama dengan 8 per 400 sama dengan 0,02, sehingga fungsi arus menjadi I besar dengan IM cos 1000 ditambah plus 5 per 6. I besar sama dengan 0,02 cos 1000 plus 5 per 6. B. Tegangan antara dua ujung resistor. Tegangan antara dua ujung resistor M sama dengan 0,2 dikali 100 sama dengan 2 volt, sehingga PL sama dengan PM cos 1000 ditambah 5 per 2 dikali 2 cos 2 dikali 1000 plus 5 per 6 volt. C. Tegangan antara dua ujung induktor. P besar M LM sama dengan I besar M L dikali L sama dengan 0,02 dikali 50, maka dapat hasilnya 1 volt. Tegangan antara ujung induktor maka harus dan dengan fase besar per 2. Harus
arus adalah 1000. Tuh, dengan demikian pasti tegangan antara ujung reduktor adalah 1000 plus 5/6 tambah per 2, maka dapat hasilnya 1000 plus 8/6. Akhirnya fungsi tegangan antara dua ujung reduktor adalah VL kali VLM cos 1000 tambah 8/6, maka hasilnya 1 cos 1000 tambah 8. Contoh soal ke-6. 3 komponen R, L dan C dihubungkan secara seri. Misalkan resultan 25,0, L sama dengan 30,0, A dan C dengan 12. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan AC 90 volt dengan frekuensi 500. Hitunglah A arus dalam rangkaian, B pembacaan voltmeter dan pada dua ujung masing-masing komponen, C beda, D disipasi daya dalam rangkaian. Yang diketahui R 25 volt, L 30,0 sama dengan 0,03, C sama dengan 12,0 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5. V RMS sama dengan 90 volt. Yang ditanya A I besar, maka B VR S C D B kecil B besar. Reaktansi kapositor X sama dengan dibagi WL sama dengan 1 dikali 26,5 dibagi 3140 kali 1,2 kali 10 min 2, kompresi total sama dengan R pangkat 2 tambah LE kali XC. Maka dapat hasil dari perkalian itu 25 pangkat 2 tambah 4,2 dikurang 26,5 pangkat 2, maka dapat hasilnya 72. Setelah itu bisa kita cari A I besar MS per PRMS dibagi sama dengan 90 per dibagi 72 sama dengan 1,25. B per MS sama dengan I besar S resultan dengan 1,5 kali 25,0 sama, maka dapat hasilnya 31,25 V PC kali RMS sama dengan I besar MS kali E besar C sama dengan 1,25 dikali 26,5 dikurang 33,13 V besar L dikali MS sama dengan 1 MS kali XL sama dengan 1,25 dikali 94,2, maka dapat hasilnya 117,75 volt. C sama dengan L kurang C bagi R sama dengan 94,2 dikurang 26,5 dibagi 25, maka dapat hasilnya 2,71 atau D sama dengan 65,8 derajat. D kecil B besar S cos dengan 1,25 kali 90 kali cos 65,8 derajat, maka dapat hasilnya
55 watt. Dan contoh soal yang terakhir, pada frekuensi berapakah induktor 200 memiliki reaktansi 2,5? Diberikan L sama dengan 2,0 dengan 2 kali 10 pangkat 3. L sama dengan 200. L bisa jadi 0,2 atau W sama dengan L dibagi L sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,5, maka dapat hasilnya 10,4. Demikianlah itu yang dapat saya jelaskan tentang contoh soal yang di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.